comes and goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Inspiraframe, berbagi inspirasi bersama iFrame. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Mas Irfan Hidayat. Jadi Mas Irfan Hidayat ini owner Soto Sumringah. Jadi harus sumringah ya, karena ya ini harus menarik bagian. Mas. Soto Sumringah. Ini gimana sih bisa jadi Soto Sumringah? Ini kan pastinya perlu perjalanan panjang ya, gimana ada nama Soto Sumringah. Jadi gimana sih perjalanannya Mas Irfan hingga kenal dunia usaha dan kemudian mendirikan Soto Sumringah? Oke, Mas. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktunya Mas Herlambang. Kalau diminta untuk cerita gimana sih jadi Soto Sumringah dan sebagainya, tentu kita perlu dinamika kehidupannya itu mungkin diceritakan sampai besok pagi itu nggak selesai ya Mas ya. Sehingga dengan singkatnya waktu ini akan saya mulai mungkin dari zaman dimana saya waktu itu masih bekerja di salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Yogyakarta, yang mana walaupun sudah syariah tapi dalam hati, karena basic saya, pendidikan saya itu ilmu ekonomi Islam, itu melihat kesenjangan antara ini Mas, realita di lapangan dengan realita idealisme keilmuan saya, sehingga waktu itu memutuskan untuk udahlah keluar aja gitu, nyari yang lebih berkah gitu. Gitu. Sehingga finally ketika tahun 2012 akhir saya memutuskan untuk resign itu. Kemudian 2013 kita ngerintis nulis ini itu dan sebagainya. Waktu itu sudah punya usaha sih Mas, karena basic saya itu senang jualan sebenarnya. Nah waktu itu dari SMP, SMA, bahkan kuliah saya punya beberapa usaha walaupun bangkrut semua ya. Sehingga embrio-embrionya itu sebenarnya udah ada. Tapi karena memang image keluarga saya itu ya kuliah itu buat nyari kerja gitu ya, sehingga harus melegani orang tua, sehingga harus apply di sebuah instansi keuangan waktu itu. Sehingga kita resign itu juga nggak minta dalam tanda kutip mungkin ridho dari orang tua itu enggak. Sehingga ya meneng-meneng gitu ya, diem-diem aja. Sehingga waktu itu mulai usaha pun kita juga udah ada yang jalan di beberapa bisnis, salah satunya di fashion ya. Fashion waktu itu, tapi cash flow-nya itu rendah banget. Jadi kita masukin barang itu mungkin dibayarnya 3 bulan lagi dan sebagainya. Belum lagi di reject dan sebagainya. Ya, kalau ingat lagunya ya, di reject gitu. Bikin sakit hati. Sehingga waktu itu harus mikir bisnis yang memang cash flow-nya cepat waktu itu. Pengen multimedia saya juga nol ya. Sehingga saya harus belajar apa sih dari passion saya yang saya senangi, pengen bisnis kuliner, tapi saya nggak bisa masak Mas. Saya itu cuma bisa masak 2 hal, itu masak air dan masak mie instan. Sehingga waktu itu saya harus punya dari passion itu saya petani. Apa sih memang makanan apa sih yang bisa tak lakuin gitu. Yang opsi pertama itu adalah penyetan waktu itu. Sehingga kalau lihat pedagang penyetan itu kok laris banget, tapi kok lihat produksinya luar biasa, A to Z-nya itu banyak banget, sehingga jatuhlah pada opsi kedua, yaitu soto waktu itu. Soto, tapi dari sekian soto yang paling saya senang itu 2, soto Kudus sama soto Betawi. Nah waktu itu kita putuskan untuk genrenya itu genre soto Kudus. Akhirnya saya main ke Kudus, tanya ini itu dan sebagainya. Jadi kalau ibaratnya customer itu, saya customer yang real Mas. Tanya ini itu dan sebagainya. Sehingga saya tulis ketika tanya dari soto Kudus 1 dengan soto Kudus yang lain, terus kayak gitu rutin sambil saya praktek, saya bungkus ini itu dan sebagainya. Saya cobain kok beda terus dari itu terus lahirlah waktu itu soto Kudus Sumringah tahun 2015 tahun 2015 ya. Jadi risetnya agak lama karena memang ya beban hidup Mas. Sehingga 2015 itu baru
kita buat, tapi baru ibaratnya 1 minggu sekali mas jualannya itu di Sandi Moreng UGM waktu itu, yang masih eksis sampai sekarang sebelum pandemi, karena pandemi ini di lockdown ya. Kemudian dari situlah apa ya, produk-produk lain itu apa ya, kita buat, kita lahirkan, mulai dari apa, cateringnya, mulai dari paket-paket dan sebagainya, itu paket event dan sebagainya. Kita punya beberapa paket kayak paket ultah yang apa ya, lain daripada yang lain. Nah, ultahnya mungkin bukan ultah yang apa ya, sifatnya hedon itu bukan, tapi ultah yang lebih ke muhasabah. Jadi ultahnya dirayakan di panti asuhan dan sebagainya bareng adik-adik gitu. Sehingga 2015, nah menghadapi pandemi ini kita harus putar otak ya mas ya, karena memang pandemi ini luar biasa, karunia dari Allah ya, bahwa pandemi ini dalam tanda kutip surat cinta dari Allah, biar kita itu nggak stuck gitu-gitu aja, tapi harus mutar otak dan sebagainya. Akhirnya per pandemi ini itu kita buat yang awalnya soto Kudus Sumringah jadilah soto Sumringah, di mana itu mengubah apa, packaging, bahkan harga pun kita ubah, karena memang kalau soto Kudus mungkin kebanyakan lebih menyasar ke middle up, sehingga waktu pandemi seperti ini kita juga harus menyesuaikan. Akhirnya ada image dalam tanda kutip itu kalau soto Kudus itu pelit gitu ya. Pelit karena porsinya kecil gitu ya. Akhirnya kita ubah dengan mangkok yang lebih apa, terlihat lebih besar dan sebagainya, sehingga untuk penyesuaian itu. Adapun untuk yang soto Sumringah ini kita konsep benar-benar apa ya, sekarang middle low. Jadi dari harga cuma 10.000 tapi udah dapat everythingnya dengan 100% ayam kampung, dan ditambah per pandemi ini kita ada inovasi daging sapi seperti itu mas. Tapi kalau rasanya tetap sama soto Kudus atau rasa sama, iya. Genrenya kita tetap ke Kudus. Oh, iya. Dan tadi nama Sumringah itu bisa dapat dari mana itu? Pak kok pakai Sumringah gitu ya? itu kan? Oh ya, sebenarnya dulu itu sebenarnya kita pengen apa ya, image-nya itu agak ke Jogja-Jogjanan gitu kan. Apa ya, sing ke Jogja-Jogjanan, kota pelajar gitu kan. Waktu itu kalau soto Kudus itu kalau disingkat SK, apa ya, SKS gitu ya. Terus saya cari di bahasa apa itu, kamus bahasa Jawa, S-nya apa ya. Tapi saya tuh seneng apa ya, ibaratnya seneng icon smile dan sebagainya. Wah, Sumringah aja deh gitu. Dia biar apa ya, habis makan soto langsung Sumringah gitu. Menebar kebahagiaan mas gitu. Gitu aja sih. Oh ya, tadi kembali lagi ke tadi kan katanya Mas Irfan itu dulu sejak SD ya? SD, SMP, SD mulai jualan ya. Itu apa saja sih kalau boleh tahu? SD itu jualan apa? SD SMP, itu waktu itu saya ngehit itu kartun Dragon Ball ya mas ya. Iya, saya punya beberapa buku dengan cover Dragon Ball, saya potongin, saya jual mas, untuk jual jajan waktu itu. Karena memang orang tua nggak ngasih uang saku waktu itu saya. Seperti itu mas. Itu pas waktu SD. Waktu SD. Jadi kayak poster-poster itu saya apa itu, saya guntingi, saya juga ada apa ya, sedikit kesenangan untuk gambar itu juga saya jual juga. Yang penting bisa jajan mas waktu itu. Terus mas SMP? SMP saya jualan alat-alat gunung, karena waktu itu saya SMP sudah ada di pondok. Terus apa namanya, teman-teman ada yang hobi ini namanya mendaki gunung dan sebagainya. Waktu itu salah satu brand yang habis apa viral di internet itulah. Di sosmed dan sebagainya itu ya. Itu saya jualan itu, saya beli, terus saya markup, saya jual gitu. Gitu aja sih mas, simple. Kalau SMA saya jadi marketer dari beberapa warung internet waktu itu. Karena zaman saya itu kan zaman ini ya, zaman penjajahan Belanda mungkin ya mas ya. Jadi internet itu masih barang yang wow gitu ya. Sehingga waktu itu dengan member, saya ingat kalau teman itu ada yang daftar 50.000 itu dapat member gratis internet setahun, kan seneng banget mas, anak pelajar waktu itu. Paling yang dibuka cuma gambar ya, waktu itu Friendster aja sih mas. Gitu. Sehingga dari 50.000 member itu saya dapat 5.000 waktu itu komisinya. Terus di kuliah saya mulai dari jualan pulsa, jualan
apa itu namanya, jaket alma mater dan sebagainya saya jual. Yang penting nggak jual diri sih mas. Oh iya mas, dengan tadi mulai usaha kan 2012 ya untuk yang soto ini. Kalau untuk soto itu bukan 2012 itu saya supplier batik mas. Oh supplier batik. Supplier batik, iya. Itu apa namanya sebelumnya kan itu udah lulus kuliah atau belum mas? Sudah. Udah lulus. Nah itu kalau pas kuliah dulu bisnis nggak pas kuliah? Bisnis ya. Kalau boleh tahu pas kuliah apa? Jualan bukan bisnis ya. Karena apa ya? Iya senang. Kita nggak punya visi misi sih waktu itu. Sehingga saya namakan jualan aja sih. Jadi saya jualan apa jam tangan waktu itu, jam tangan kalau yang apa outdoor dan sebagainya itu. Jadi saya dropship dan sebagainya ya sampai jualan konveksi jaket alma mater itu mas. Oh itu pas saat kuliah ya? Iya saat kuliah. Kemudian lulus dan mulai bisnis yang lain jualan sambil kerja mas. Sambil kerja. Oh sambil kerja. Jadi kemarin pas waktu kerja sambil itu kerja sambil kuliah pasca tapi nggak selesai saya. Berantakan waktu itu. Sehingga waktu itu kerja itu yang paling memotivasi sebenarnya sebuah kata-kata dari Buya Hamka sih. Kalau hidup sekedar hidup yang apa ya masih sangat apa ya saya ingat-ingat banget sih mas. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Tapi kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja gitu. Sehingga bagi kita apa ya orang yang beriman harus mikir dong. Nek kerja kok mau golek duit kayak gitu, ya kowe ora ono bedane karo kebo gitu. Kayak gitu. Golek pangan tok gitu kan mas. Harus punya visi misi sehingga waktu itu harus apa banting setir untuk menyelesaikan apa ya tugasnya di instansi tersebut sehingga pensiun dini. Resign mas. Oh iya mas, ini kan saya juga udah sebelum apa namanya membaca juga cerita kisah tentang Mas Irfan. Oh, Masya Allah. Mas Irfan tentang perjuangan bisnisnya juga. Gitu. Nah itu banyak ya suka dukanya. Kalau boleh tahu apa sih mas cerita dukanya selama ya bergelut dalam gitu dunia usaha ini? Ya, bagi saya sih kalau dukanya sih kalau diceritain juga nggak selesai sampai besok pagi mungkin ya. Mungkin beberapa Tapi aja. beberapa aja mungkin yang paling kentara mungkin support dari keluarga karena memang background keluarga besar saya itu pegawai dengan beberapa fasilitas sampai ke mobil dan sebagainya itu dapat sehingga image-nya itu memang pendidikan tinggi-tinggi bahkan sampai pasca itu ya untuk nyari kerja seperti itu. Bahkan pernah saya ditegur sama salah satu anggota keluarga kalau mau jualan soto ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Gitu ya udah nggak apa-apa karena mungkin ilmunya baru sampai itu. Itu sih menurut saya yang paling duka sih waktu itu. Duka itu. Kalau untuk yang apa ya nggak bisa makan atau apa biasa aja lah. Tetap urip kayak gini. Oh iya, dan saya juga membaca bahwa Mas Irfan sampai menangis tersenduh karena pas waktu mau jualan itu karyawannya malah nggak ada. Oh iya. Itu gimana tuh Mas? Oh iya, sempet ya. Waktu itu alhamdulillah karena kita kan apa ya ngerekrut karyawan itu waktu awal-awal usaha itu ya sak penake sapa sing gelem sih Mas dengan perusahaan yang nggak jelas kayak waktu itu gitu loh. Itu mungkin visi misinya belum jelas atau gajinya juga belum jelas dan sebagainya sehingga entah itu yang mungkin nuwun sewu belum sholat, masih rokok dan sebagainya itu sehingga dalam tanda kutip saya dikhianati waktu itu gitu lah. Waktu kita jualan kan awal-awal itu kaki lima kita Mas, kaki lima, jadi setiap hari kita diriin tenda dan sebagainya. Pas waktu mau diriin, loh kok nggak ada orangnya, gitu. Sehingga ya udah kita pulang aja. Pulang aja terus kita bagiin di panti lah karena memang alhamdulillah saya dari zaman kuliah itu senang sih Mas. Saya apa itu main ke panti dan sebagainya itu saya senang sih. Seperti itu. Jadi nggak ada yang mubazir sih gitu aja. Oh iya, Mas Irfan juga kan merekrut karyawan dari anak panti ya? Oh iya, ya alhamdulillah. Kenapa menyasar anak panti? Menyasar anak panti ya. Jadi gini Mas, salah satu visi perusahaan saya adalah menjadi inspirasi umat di bidang ekonomi dan pendidikan salah satunya. Nah, pendidikan itu saya isi yang mana kebanyakan panti asuhan yang ada di Jogja dan sekitarnya mungkin ya. Mungkin di luar Jogja terutama. Itu kan memang menjamin pendidikan adik-adik yang ada di panti itu SMP dan SMA-nya. Tapi setelah itu mungkin dilepas dan mungkin bekerja di sembarangan dan sebagainya kan dengan nuwun sewu pendidikan background pendidikan SMA itu ya. SMA itu kan ya
siapa sih yang mau ibaratnya mempekerjakan anak SMA, nah seperti itu, sehingga nanti yang pendidikan selama di pantinya itu yo luntur lama-lama dengan lingkungannya, sehingga waktu itu harus beda dong. Jadi saya ikut seminar sana sini dan sebagainya. Salah satu prinsip di warung kami itu utamakan sholat dan kepuasan konsumen gitu Mas. Jadi syarat waktu perekrutan itu memang harus sholat tepat waktu berjamaah di masjid gitu. Yang kedua tidak merokok gitu aja Mas. Itu aja. Terus direkomendasikan lebih ke anak-anak panti seperti itu, karena memang setelah bekerja dari pagi ya sampai siang itu biasanya mereka ambil kuliah non reguler, kita support di situ. Ini memang bisnis yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga semoga Mas. anak panti juga ya. Iya, minta doanya aja. Gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Mas, ini soto sumringah ini di mana biar nanti para penonton iFrame yang mungkin pengen mencoba nyicipin ya. Oh gitu ya. Iya, nanti pengen nyicip. Oh iya. Oh ya, mungkin ada satu Mas. Oh, iya. Program dari soto sumringah itu ya, yang dine in tapi ya. Itu gratis untuk ibu hamil Mas. Oh, itu ada sejarahnya sendiri Mas. Itu gimana tuh Mas? Jadi waktu itu istri saya juga udah resign ya dari ngajarnya beliau itu. Itu kita waktu itu waktu masih ngerintis sih. Nah itu istri saya masih hamil waktu itu. Cuma karena kita belum pinter ngatur keuangan, bahkan mungkin sampai sekarang ya belum pinter sebenarnya. Nah itu akhirnya pernah pagi itu benar-benar kita nggak ada uang 1 rupiah pun nggak ada, di rekening juga belum ada sih Mas waktu itu, sehingga yang ada cuma mie instan. Ya udah saya tulis untuk besok jangan sampai ada ibu hamil yang kebingungan kayak istri saya gitu loh. Mau makan aja bingung. Jadi saya nggak pengen ada ibu hamil yang bingung kayak itu, ya udah lari aja ke soto sumringah kalau ada ibu hamil yang ibaratnya dalam tanda kutip kelaparan gitu ya. Dan boleh nambah sepuasnya atau habis senam hamil sama teman-temannya mampir soto sumringah, silakan, itu gratis Mas. Di Jalan Palagan KM 8 dan di Jalan Kaliurang KM 8,5. Ada 2 cabang ya, jadi gampang. Iya, iya. Di Sunday morning juga ada. Oh, Sunday morning juga ada? 3, iya. Itu tiap hari Minggu ya berarti? Tiap hari Minggu, kecuali minggu. pandemi ini. Seperti itu. Yang Sunday morning juga ibu hamil? Ibu hamil semua. Wow. Jadi memang ke depan semua outlet juga wajib itu. Jadi kalau misal ada mitra yang pengen bermitra, ya itu harus program wajib. Mau nggak? Kalau nggak mau yaudah nggak jadi mitra dong. Gitu. Dan itu prinsip saya sih. Karena kita memuliakan ibu hamil aja sih Mas. Gitu. Niatnya itu sih. Untuk aspek historisnya, istri saya pernah mengalami kayak gitu, fase kayak gitu. Oh ya Mas, terakhir Mas, mungkin ada pesan buat para penonton InspiraFrame. Oh gitu. Pesan buat mungkin dalam dunia bisnis atau apa? Oh gitu ya? Ya. Masya Allah. Kalau pesan ya, sharing aja ya, jangan pesan lah ya. Karena saya juga masih banyak dan masih perlu banyak sekali belajar. Sharing buat teman-teman yang memang awal memulai usaha, terutama untuk masa-masa pandemi seperti ini, ya diistiqomahkan dalam artian kekuatan internalnya yang harus lebih kuat. Karena kalau ibaratnya ada pesawat yang macet itu kita undang 5 truk untuk menarik pesawat itu pasti akan jalan. Tapi kita juga sangat bermasalah ketika tidak ada montir yang ambil memperbaiki pesawatnya. Kalau bisa memperbaiki, nggak cuma bisa jalan tapi bisa terbang gitu Mas. Sehingga apapun yang ada di dalam internalmu, ya lakuin aja. Yang ada kata batinmu, lakuin aja. Kalau memang itu nggak bertentangan sama yang ketentuan-ketentuan Allah aja, gitu aja. Tetap semangat, gitu aja. Terima kasih Mas Irfan. Dan juga untuk penonton InspiraFrame, jangan lupa untuk subscribe dan like pastinya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.